Nama beliau adalah Syekh Abdul Mawahib Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani lahir di desa Kolkoshanda, satu tempat yang kita tahu juga merupakan nisbat dari seorang sastrawan besar, yaitu penulis Subhul A'sya. Lalu di usia sangat beliau, Imam Sya'rani dibawa pindah oleh keluarganya ke satu desa kecil namanya Sakia Abu Sya'rah. Dan dari kata Abu Sya'rah ini lalu nama beliau dinisbatkan dengan sebutan Asy-Sya'rawi, sebagaimana tertulis di banyak kitab beliau. Dan secara masyhur kita kenal dengan sebutan Asy-Sya'rani. Al-Imam Asy-Sya'rani seperti para ulama selebihnya pada waktu itu, di usia masih sangat belia, beliau sudah hafal Al-Quran, kemudian menghafal kitab-kitab ya, nazam dan sebagainya. Bahkan di antara keunikannya, menurut salah satu murid beliau yaitu Syekh Al-Munawi dalam kitab Tabaqatnya Al-Kawakib Ad-Durriyah, Imam Sya'rani hafal kitab Raudhut Thalib ya, karya Ibnul Muqri Al-Yamani. Sebuah kitab yang meskipun ringkasan tapi cukup tebal, terdiri dari 2 jilid yang ringkasan dari Raudhatul Thalibin karya Imam An-Nawawi. Imam Sya'rani juga hafal kitab-kitab lain, dan itu sesuatu yang tampaknya dulu hal biasa saja. Biasa dalam arti bagi para ulama kita tentu saja. Imam Asy-Sya'rani di belakang nama beliau juga ada nisbat Al-Hanafi ya. Al-Hanafi di sini bukan beliau bermazhab Hanafi, bukan, karena mazhab beliau adalah Syafi'i. Tapi Al-Hanafi maksudnya adalah bahwa beliau keturunan dari Muhammad bin Al-Hanafiyah bin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi beliau keturunan dari Imam Ali melalui jalur Muhammad bin Al-Hanafiyah. Imam Asy-Sya'rani meninggal pada tahun 973 Hijriah atau 1565 Masehi. Jadi kira-kira di abad 16 Masehi. Imam Sya'rani belajar kepada banyak ulama besar, antara lain sempat belajar kepada Imam As-Suyuti yang hampir di seluruh Indonesia, di pesantren-pesantren kita tahu nama beliau, penulis tafsir Jalalain dan yang lain. Beliau juga belajar kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ya, seorang penulis yang sangat masyhur di lingkar mazhab Syafi'i. Kemudian juga beliau belajar kepada Al-Qastolani, penulis buku sirah Nabi yang sangat masyhur sekali ya. Mawahibul Laduniyah, juga pensyarah Bukhari, meskipun Al-Qastolani satu tabaqat dengan Imam Asy-Sya'rani. Alhasil beliau belajar kepada banyak para ulama di saat itu, dan dalam konteks tasawuf atau irfan terutama, beliau meskipun bertemu dengan banyak sekali kaum arif ya, tapi beliau menyebut 3 tokoh yang dianggap sebagai sumber ilmu beliau, yaitu Syekh Ali Al-Marsafi, kemudian Syekh Muhammad Asy-Syanawi, dan satu yang paling beliau kagumi yaitu Syekh Ali Al-Khawwas, seorang ummi, seorang yang tidak dikenal sama sekali di antara para ulama, tapi memiliki tingkat kewalian yang sangat tinggi. Demikian pengakuan Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Imam Asy-Sya'rani adalah sosok muslim, seorang ahli ibadah, faqih, seorang arif yang sangat memiliki jiwa rahmah yang tinggi. Beliau sangat mempromosikan Islam yang dilambari, diisi oleh prinsip cinta. Dan rahmah atau belas kasih beliau ini terutama diarahkan untuk para ahli maksiat. Kata beliau, mereka adalah orang yang hidupnya paling sulit di antara seluruh manusia di dunia ini. Jadi kita harus memberikan perhatian yang tinggi kepada mereka untuk membimbing, mengajak, dan mengarahkan mereka menuju jalan yang benar. Kemudian juga Imam Sya'rani punya kepribadian suka berbagi yang tanpa batas. Kelak di zawiyah beliau yang sangat besar sekali itu, beliau memberikan berderma, bersedekah tidak kurang dalam sehari lebih dari 100 orang. Fakir ya, fakir itu istilah yang umum dipakai misalnya untuk menyebut kaum sufi yang tidak punya apa-apa, yang hidupnya papa. Selain itu juga Imam Sya'rani punya kepercayaan diri yang sangat tinggi sekali. Ketika beliau menjadi pusaran yang dituju oleh banyak kelompok ya, baik kaum sufi, baik ahli fikih, ahli hadis dan sebagainya, termasuk para politisi. Suatu ketika dalam hikayat disebutkan bahwa Ali Pasha, seorang wazir dari Turki Utsmani, pernah hendak pergi untuk ke Turki. Beliau datang kepada Imam Sya'rani dan menawarkan semacam bantuan ya. Beliau mengucapkan dengan kata-kata bahwa innana muqarrabuna ilal khalifah ya. Kata Ali Pasha, kami ini dekat dengan khalifah ya, dengan pemimpin. Apakah engkau punya hajat yang perlu kami sampaikan? Lalu dengan tegas Imam Sya'rani bukan dengan menolak, tapi beliau membantah dengan satu perkataan yang sungguh mengejutkan. Beliau berkata bahwa alaka hajatun indallah, apakah engkau punya keperluan di sisi Allah?
fa innana muqarrabuna ilaihi, sebab kami dekat kepada Allah. Itu adalah di antara ekspresi Imam Sya'rani yang sangat percaya diri, dan hampir-hampir secara lisan pun beliau tidak pernah menyatakan kebutuhan kepada sesama makhluk. Imam Sya'rani adalah sosok yang memiliki kontribusi yang luar biasa besar kepada Islam tentu saja. Beliau telah menulis di berbagai disiplin ilmu Islam. Di dalam usul fikih misalnya, beliau menulis kitab Minhajul Wusul ila Maqasidi Ilmil Usul, ya. Itu kitab usul fikih ringkasan dari syarah Jam'ul Jawami karya Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian juga beliau menulis dalam fikih, misalnya kitab yang sangat masyhur di Indonesia di pesantren-pesantren, yaitu kitab Mizan Kubro atau Al-Mizan Asy-Sya'raniyah, ya. Satu kitab fikih yang isinya adalah komparasi lintas mazhab, dan di situ beliau memberikan pendasaran untuk memberikan legitimasi bahwa semua mazhab dalam fikih itu terakomodasi dan terjalin, terhubung dengan ainus syariah, dengan satu sumber syariat. Artinya apa? Semua mazhab yang ada itu legitimate untuk diamalkan dan diikuti. Kitab Mizan Kubro yang tebal itu sesungguhnya adalah penjabaran, ya, perluasan dari kitab beliau sebelumnya yang lebih kecil, yaitu berjudul Al-Mizan Al-Khadiriyah. Ya, ini kitabnya sama dengan semangat yang sama. Imam Sya'rani di kitab ini mengaku ketika sesak hatinya melihat perbedaan dalam fikih, dan beliau baru menemukan jawabannya ketika bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam, ya. Dan itulah yang dieksplorasi dalam kitab ini, Mizan Khadiriyah, yang lalu secara lebih luas lagi, lebih ekstensif diulas dalam kitab Mizan Al-Kubro. Di dalam konteks fikih juga kita tahu bahwa Imam Sya'rani tidak ingin menceraikan fikih itu sebagai hukum zahir, ya, dari aspek batinnya. Itu selalu terlihat di dalam karya-karya beliau. Jadi keselarasan, kesesuaian antara zahir dan batin itu harus selalu terjaga. Misalnya ada karya beliau yang sangat tipis sekali, Al-Fathul Mubin, ya, fi zikri jumlatin min asrariddin, ya. Kalau tidak salah sudah diterjemahkan oleh bahasa Indonesia. Kitab itu memberikan eksplorasi secara cukup bagus, meskipun sangat singkat, tentang makna batin dari ibadah-ibadah yang kita kenal, seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Kemudian juga Imam Sya'rani menulis dalam akidah, ya, dalam teologi, ada banyak sekali kitabnya. Ada Al-Yawaqid wal Jawahir. Di dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir itu, di situ Imam Sya'rani ingin menunjukkan harmoni, keselarasan antara pandangan kaum teolog yang berbasis nalar dengan pandangan kaum sufi, kaum arif yang berbasis dengan penyaksian, ya, zauq dan iyan, penyaksian langsung. Itu kitab yang ingin menjembatani perbedaan-perbedaan dan ingin memberikan legitimasi sekali lagi dari sudut pandang beliau. Selain itu, Imam Sya'rani juga menulis kitab Tabaqat, ya, kitab yang berisi memperkenalkan biografi tokoh-tokoh. Ada 3 Tabaqat beliau itu, ada yang sughra, yang kecil, ada yang wusta, yang tengah, dan ada yang kubro. Tapi menariknya bahwa Tabaqat yang wusta ini justru lebih tebal dibanding yang Tabaqat yang kubro. Di situ beliau mendaftar banyak sekali nama tokoh-tokoh Islam sebelum beliau dengan apresiasi yang sangat tinggi. Dalam Tabaqat Wusta misalnya, yang terutama dikhususkan untuk tokoh-tokoh sufi, beliau menyebut quotes atau ucapan para tokoh itu sesuai maqamat masing-masing, ya. Jadi ini berbeda dengan genre penulisan pada umumnya. Jadi tokoh sufi tertentu yang dikutip quotes atau ungkapannya adalah yang merupakan ciri dari tokoh tersebut sekaligus sesuai dengan makom tertentu yang dilaluinya. Selain itu juga Imam Asy-Sya'rani menulis di bidang akhlak, ya. Ada kitab yang sangat bagus sekali, Lataiful Minan misalnya. Di situ beliau menceritakan karunia-karunia dari Allah yang Allah limpahkan kepada beliau berupa kebaikan-kebaikan. Sekilas memang tampaknya kitab ini menawarkan satu kesombongan, tapi sesungguhnya kita keliru di situ. Justru kitab itu adalah semacam pengakuan, ungkapan rasa terima kasih atas sifat baik yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits dalam Al-Qur'an, ya, ketika Allah memberikan satu karunia kepada kita, ceritakan, ya. Nah, sesuatu yang baik itu perlu diceritakan, tentu bukan dengan semangat kesombongan, ya, tapi dengan semangat untuk menjadi contoh bagi yang lain, uswah, ya. Sekaligus bagi pengingat bagi kita agar kita juga bersyukur karena Allah telah menolong kita untuk berbuat baik dan mendapatkan kebaikan darinya. Selanjutnya, kontribusi terbesar Imam Sya'rani barangkali adalah di bidang irfan atau tasawuf, ya. Ada banyak sekali karya beliau di bidang ini dan butuh waktu yang luar biasa, ya, untuk mempelajarinya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa pada masa awal karir penulisan beliau, tampak sekali bahwa concern Imam Sya'rani adalah
menghadirkan, mengenalkan, mensistematisasi, dan membela pandangan-pandangan Syekhul Akbar Ibnul Arabi. Karya-karya ini banyak sekali muncul di masa-masa awal beliau ya. Misalnya adalah kitab ringkasan dari Futuhatul Makkiyah ya, yang berjudul Lawaqihul Anwaril Qudusiyah Al-Muntaqah Minal Futuhatil Makkiyah. Nah, ini kitabnya, ada 3 jilid, tebal sekali, ini jilid satunya. Kitab ini selesai ditulis pada tahun 951 ya, jadi termasuk masih sangat awal. Tetapi yang unik adalah bahwa ringkasan Futuhat ini diringkas lagi oleh beliau menjadi kitab yang sangat masyhur di Indonesia, yaitu Al-Kibritul Ahmar ya. Cuman saya agak ganjil karena Kibritul Ahmar justru ditulis selesai lebih awal. Kitab ini ditulis selesai pada 942. Sementara Pak Induk yang menjadi dari ringkasan kitab ini, Lawaqih, ditulis selesai pada tahun 951. Jadi ini justru lebih awal. Kemudian juga masih dalam konteks pembelaan atau ya mazhab Ibnul Arabi, misalnya Imam Sya'rani tadi menulis kitab Al-Yawaqid wal Jawahir fi Bayani Aqaidil Akabir. Kitab yang masyhur sekali ya. Kitab ini ingin mengharmonikan antara pandangan kaum teolog ya dengan pandangan kaum arif. Nah, berbeda dari para penulis atau para orang-orang yang berada di madrasah Ibnul Arabi itu, berbeda di antara mereka yang biasanya fokusnya adalah pada kitab Fususul Hikam. Kalau kita tahu ya, pasca Syekhul Akbar itu banyak sekali penulis-penulis yang fokusnya terutama adalah memberikan syarah dan mengutip dan sebagainya dari kitab Fususul Hikam. Tentu Futuhat juga ya. Tetapi kita tampaknya belum menemukan ya tokoh ya sepanjang abad itu hingga di masa Asy-Sya'rani, tokoh yang seekstensif Imam Asy-Sya'rani ini dalam mengutip Futuhatul Makkiyah ya. Kutipan beliau terhadap Futuhat jauh lebih banyak, lebih ekstensif dibanding kutipan dari kitab Fususul Hikam. Misalnya ya, dalam Yawaqid ini terdiri dari 71 bab. Ditulis tidak sampai 1 bulan, dan beliau mengaku mendapat karunia, karamah dari Allah karena apa? Di setiap bab itu beliau selalu merujuk Futuhat Makkiyah, dan di banyak tempat ya. Kira-kira beliau menghabiskan dalam 1 hari itu membaca Futuhat dari awal sampai akhir 2,5 kali untuk menulis kitab Al-Yawaqid wal Jawahir. Ini sesuatu yang sulit kita bayangkan dapat terjadi ya, karena Futuhat itu sangat tebal sekali, terdiri dari 560 bab. Dan di sini di Yawaqid ini Imam Sya'rani menulis 71 bab, kurang dari 1 bulan selesai, dan di setiap babnya mengutip di berbagai tempat dari Futuhat Makkiyah. Artinya effort beliau secara luar biasa dalam membaca kitab-kitab Ibnul Arabi. Di samping kitab lainnya tentu saja yang ditulis untuk mendukung pandangan-pandangan beliau. Kemudian Imam Sya'rani juga menulis kitab lain dalam konteks membela pandangan-pandangan Syekhul Akbar ya. Misalnya Al-Fathul Mubin fir Raddi Anis Syekh Muhyiddin ya. Kitab yang seperti judul karya Syekh Abdul Ghani Ad-Nablusi, ditulis untuk membela kehormatan Syekhul Akbar dari para kritikus beliau. Nah, karya-karya Imam Asy-Sya'rani di bidang irfan itu mendapat endorsement, yang mendapat takrid dari para ulama di masanya, dan itu dicantumkan oleh beliau di bagian akhir karya-karya beliau ya. Dan sebagian besar adalah dari tokoh-tokoh yang sangat muktabar, misalnya dari teman sejawat tapi sekaligus adalah guru beliau, yaitu Ar-Ramli ya, Syihabuddin Ar-Ramli, seorang faqih Syafi'i yang sangat masyhur ya. Juga dari yang lain-lainnya, Anda bisa baca di bagian akhir lampiran kitab beliau. Nah, menurut sementara peneliti, Imam Sya'rani memiliki 3 fase yang berbeda ya di dalam pemikiran dan sebagainya, terutama sebagaimana tercermin dalam karya-karyanya. Nah, menurut salah satu peneliti bahwa karya-karya Imam Sya'rani yang ditulis dalam konteks mendemonstrasikan, membela, kemudian mengurai, menjelaskan pandangan-pandangan Syekhul Akbar itu adalah pada fase awal saat beliau mengalami kewalian dan penyingkapan. Jadi saat beliau mengalami kasyaf ruhani, kemudian terjun dalam dunia kewalian secara pribadi, itulah yang beliau tuliskan. Seperti karya seperti ringkasan Futuhat, kemudian Yawaqid dan sebagainya. Itu ditulis pada masa itu. Tetapi ketika beliau sudah memiliki zawiyah, sudah ada murid-muridnya secara terbatas, maka di sini keadaan menuntut sikap yang berbeda, ya. Begitu juga pada masa setelahnya ketika beliau disebut sebagai Al-Imam. Sebagai imam yang bukan hanya terbatas pengaruhnya pada secara pribadi dan kepada kelompok zawiyahnya saja, tapi secara lebih luas lagi, Imam Sya'rani memiliki sikap yang agak berbeda ya. Di situ tercemin ada perbedaan antara beliau dengan Syekhul Akbar. Dan di fase akhir ini sebagai imam yang pandangannya lebih luas diterima oleh masyarakat, beliau tampak lebih dekat dengan mazhab Asy'ari dalam kalam dibanding dengan mazhab Ibnul Arabi sendiri.
Alhasil Imam Abdullah Asy'arani adalah seorang sufi, seorang faqih, ya, seorang muhaddis, ya, banyak sekali karya beliau di situ. Kemudian seorang mufassir Al-Quran tentu saja, dan yang pasti beliau adalah seorang mujahid, seorang pejuang yang telah menghibahkan hidupnya untuk kemajuan Islam, ya, kemajuan dalam hal apa? Dalam hal keseimbangan antara aspek zahir dan batin. Dan memang saya kira demikianlah, seorang muslim adalah orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam hal apa? Zahiran wa batinan. Selaras antara zahir dan batinnya.